Teman-teman tahu nggak bahwa bintang itu ukurannya sangat beragam. Ada yang cukup kecil sampai yang sangat besar, tentu dengan karakternya masing-masing. Heyo, balik lagi sama Uda Niko. Kita lanjutin pembahasan KSNK Astronomi tahun 2021, lanjut ke nomor 11 tentang Giant Star alias bintang raksasa. Diameter bintang raksasa lebih besar daripada bintang darat utama seperti matahari. Karena apa? Oke, kita bahas karakter dari bintang raksasa ya. Sebelum itu, kita bahas detailnya dulu. Secara definisi, dari Wikipedia saya ambil bahwa a giant star is a star with substantially larger radius and luminosity than a main sequence star of the same surface temperature. Kalau kita artikan sederhana berarti ya larger radius and luminosity, jari-jarinya lebih besar, luminositasnya juga. Luminositas ini kayak daya gitu ya, kayak lampu itu berapa watt, bintang juga gitu. Ini bisa dibilang seberapa terangnya bintang. Di temperature yang sama. Nah, kita bahas lebih detail. Kita balik ke sini. Nah, kita bahas diagram yang mengebahas bintang-bintang nih. Namanya adalah Hertzsprung-Russell diagram. Ini kayak dipetain, bintang itu dipetain berdasarkan suhu dan juga luminositasnya. Nah, saya gunakan animasi ini biar lebih gampang. Oke, kalau kita lihat tadi diagram HR tadi, di sumbu X-nya itu adalah temperatur atau suhu, gitu ya. Bisa diganti pakai color index juga bisa, spectral type-nya juga bisa, yang kelas bintangnya bisa. Tapi secara umum dia menunjukkan suhu atau temperatur gitu ya. Di sumbu Y-nya ada luminositas. Luminositasnya makin ke atas makin gede. Atau bisa diganti pakai absolute magnitude, magnitudo mutlak, yang menunjukkan tingkat kecerahan bintang. Makin ke atas luminositas magnitudonya makin kecil, makin negatif. Ingat, magnitudo negatif itu berarti bintangnya terang, gitu ya. Magnitudo yang positif makin gede angkanya, berarti bintangnya makin redup. Oke, kita ganti pakai luminositas dulu aja, yang umum. Jadi kalau bintang-bintang itu dipetakan, maka akan ada beberapa kelompok bintang. Kalau kita lihat model gini ya, yang hijau ini adalah deret utama namanya, mayoritas bintang berada di sini. Terus yang abu-abu ini golongan white dwarf. Nanti matahari kalau udah habis nanti akan jadi white dwarf. Terus yang giant ada di sebelah sini. Ada lagi yang super giant, bintang yang lebih gede lagi, cenderung di sebelah sini. Nah, sekarang kita lihat apa sih hubungan radius bintang, jari-jari bintang dengan temperatur dan luminositasnya. Gitu ya. Jadi kalau kalian bisa lihat nih, ada yang garis miring-miring ini nunjukin perkiraan radiusnya atau jari-jarinya. Nah, kalau suhunya makin gede, makin panas bintang itu, dengan luminositas yang sama dengan matahari, maka jari-jarinya akan lebih kecil. Gitu ya. Temperatur besar, luminositasnya tetap sama, maka bintangnya kecil. Dan sebaliknya, kalau temperaturnya kecil, tapi luminositasnya tetap juga, maka ukurannya akan besar. Kayak gini. Oke. Nah, terus kalau sekarang luminositasnya, sekarang saya perbesar, maka ukurannya besar. Luminositasnya kecil, maka ukuran juga kecil. Gitu ya. Jadi dua faktor ini saling mempengaruhi ukuran bintang, radius bintang. Nah, karakter dari giant star itu gimana sih, atau super giant nanti boleh. Nah, sekarang kita cek karakteristik dari bintang yang giant ini di sekitaran sini. Kalau kita lihat di sini ya, di sebelah sini kita ambil misalnya, luminositasnya itu lebih besar. Kalau kita lihat di yang lain-lain juga sih, secara umum luminositasnya itu lebih besar dari matahari. Gini ya, kita lihat angkanya pasti lebih besar daripada L0 ini nih. Nah, suhunya bisa beragam. Bahwa ini, kalau di bagian lebih ke kanan gini, maka suhunya lebih kecil dari matahari, yang sekitar 5.800 Kelvin gitu, sekitaran itu. Tapi kalau yang di bagian sini, lebih
besar suhunya, tapi luminositas juga lebih besar. Jadi karakteristik giant itu gitu ya. Pertama kita bisa ambil bahwa luminositasnya tinggi, lebih besar dari matahari. Suhunya bisa macam-macam, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Tapi secara definisi dari Wikipedia tadi nyatakan bahwa giant star itu radiusnya besar, luminositasnya besar pada temperatur yang sama. Gitu ya. Jadi kalau pada temperatur yang sama, ukurannya besar, luminositasnya besar, oh berarti itu bintang tergolong giant star. Nah kalau kita lihat yang super giant sekarang, super giant lebih ngeri lagi nih. Lihat, luminositasnya bisa berpuluh-puluh ribu kali lipat daripada matahari. Oke, geser-geser ke sini juga sama, luminositasnya tinggi sekali. Super giant. Nah kalau suhu super giant ini cenderung lebih panas daripada giant. Kalau kita lihat di bagian sebelah kanan suhunya sekitar 4000-an Kelvin, tapi dia bisa mencapai, kalau yang panas banget di sebelah kiri sini, bisa sampai 29.000 Kelvin, jauh lebih tinggi daripada matahari. Gitu ya, mainan di Hertzsprung-Russell dan karakteristik dari giant dan super giant. Di mana luminositasnya lebih tinggi, temperatur bisa bervariasi. Terus kita kembali ke soal, kita cek lebih jauh. Kita cek pilihannya aja ya. Yang A, bintang raksasa lebih terang dan temperatur yang sama, namun memiliki temperatur yang sama dengan matahari. Terang atau redupnya bintang ini, kan tergolong ke luminositasnya. Luminositas makin besar, berarti dia makin terang. Luminositas makin kecil, dia makin redup. Atau bisa juga dari magnitudo mutlaknya. Tapi ingat, magnitudo mutlak makin besar, dia makin redup. Magnitudo makin kecil, dia makin terang. Kalau kita analisis yang tadi, yang A ini, secara umum bintang raksasa itu dia luminositasnya lebih tinggi daripada matahari. So, pernyataan ini benar di temperatur yang sama. Oke, so pernyataan A itu benar. Gitu ya. Yang B, lebih redup, temperatur yang sama. Jelas, redupnya salah. Yang C, bintang raksasa lebih panas namun memiliki luminositas yang sama dengan matahari. Oke, kita balik ke sini lagi aja kalau gitu. Luminositasnya sama-sama 1. Kita cek suhunya ya, biar dia jadi giant itu berarti kan tadi suhunya harus lebih rendah, gitu ya. Lebih rendah. Nah ini kan udah rendah banget nih, udah 2300, suhunya udah cuma 2300 Kelvin, udah suhunya rendah, tapi dia nggak nyampe giant juga. Gitu ya. Jadi di luminositas yang sama, suhunya walaupun sudah rendah atau lebih dingin bintangnya, dia nggak nyampe giant juga. Emang perlu luminositas yang besar untuk bisa mencapai kelompok dari giant star ini. So kita bisa bilang pernyataan yang C juga salah karena dia patokannya sih suhu yang sama tadi, luminositasnya yang lebih besar gitu ya. Yang E, bintang raksasa mempunyai magnitudo mutlak lebih besar daripada matahari. Luminositasnya lebih besar tapi magnitudo mutlaknya lebih kecil ya. Ini salah, harusnya lebih kecil magnitudo mutlaknya. Karena ingat, makin terang luminositas besar tapi magnitudo makin kecil. Gitu ya. So the answer is A. Terus jangan lupa cek playlist Fisika Bintang untuk mempelajari soal-soal setipe sama yang ini. Lumayan buat referensi tambahan. Bagi yang mau dukung Udaniko, bisa langsung ke traktir.id/udaniko. Itu aja dulu pembahasan nomor 11 ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.